Tapi Mas Andi bisa bikin itu nggak sih website buat judi online? Seberapa berharga sih data diri kita itu sebenarnya iya. sangat berharga ya. Kalau bisa sih jangan sampai bocor, ketahuan di copy atau ketahuan diambil sama hacker ya misalnya gitu ya. Oke. Halo Sobat Keywords, bareng aku Najwa. Welcome to Potato, podcast tentang teknologi. Jadi kita bakalan bahas teknologi tapi santai-santai aja lah ya. Gitu. Kita bakal tayang setiap hari Senin pukul 9 di YouTube Keywords. Jadi teman-teman harus nontonin terus setiap jam 9 ya, hari Senin ya, di alarm deh kalau bisa. Kita udah hadir bersama kita di sini Mas Andi. Halo penggemar saya. Waduh, banyak banget nih fans-fansnya Mas Andi lagi nontonin di YouTube. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi aku pengen bahas di masa-masa sekolah karena kan indah banget ya masa-masa sekolah ya. Setuju nggak? Ya, bahaya itu. Waduh, ya banyak bahagianya, baik sedihnya juga, cinta-cintanya. Pokoknya menurut aku paling indah sih masa-masa sekolah gitu. Yang paling diingat dari masa-masa sekolah apa sih Mas? Telat masuk kelas gitu. Iya. Boleh di-share nggak ceritanya? Jadi waktu itu saya kan ikut organisasi ya. Oke. Jadi banyak acara, kadang sampai malam. Oke, iya. Terus bikin laporan sampai malam juga. Sampai bapak saya bilang, Andi kamu kuliah apa kerja apa sekolah? Gitu. Bikin laporan sampai jam 1 malam. Akhirnya berangkat paginya telat kan, ketiduran. Telat tuh, berapa kali telat. Panggillah guru BK ke sekolah. Waduh, oke. Panggil orang tua gitu kan. Pertama saya dipanggil dulu ke ruang BK. Kenapa kamu telat? Blablabla gitu kan. Ketiduran gitu. Macet, biasalah alasan. Jakarta ya. Alasan basic tuh gitu, basic Jakarta, banget. Jakarta. Macet gitu. Akhirnya dipanggil orang tua. Waktu itu dipanggil bapak saya bilang, buat apa? Bapak males. Tapi tetap kan disuruh datang. Akhirnya datang, bapak saya ketemu guru BK. Dia sama guru BK masalahnya apa? Lalu kata bapak saya gini, kalau gitu tolong sekolahnya jangan kasih anak saya banyak tugas sama kegiatan sama laporan biar dia bisa tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Oke, iya sih, make sense. Ya. Ya akhirnya dari situ kalau saya telat dipanggil lagi sama guru BK. Tetap ya. Iya, langganan bolak-balik. Tapi sih kalau organisasi tuh kadang ya sampai malam banget bikin apa. Oh, rapat mulu. Rapat di sini juga cuman bahas basa-basi doang sebenarnya. Ngobrol-ngobrol doang, kadang nggak yang beneran gitu. Tapi kalau aku, yang paling aku ingat dari masa sekolah tuh jajanannya. Karena aku suka banget nyemil. Jadi jajanan di depan sekolah aku tuh banyak banget yang kayak pedagang kaki lima gitu. Terus ada favorit aku pisang yang dicelupin ke coklat gitu. Pisang dicelupin ke coklat? Iya. Pernah cobain nggak? Enggak pernah. Yang aku cobain taunya pisang coklat tuh piscok. Oh, enggak. Gorengan. Oh, gorengan. Enggak, jadi ini pisang utuh gitu terus dikasih stick gitu terus dimasukin ke coklat tuh enak banget sih itu. Beda kampung. Emang beda daerah. Kalau jajanan di Mas Andi biasanya apa di sekolah-sekolah? Dulu itu ya biasa ya mie goreng yang dalam plastik gitu ya. Oh iya. Ya biasa gitu. Gorengan. Itu enak banget. Tapi itu lebih enak tau menurut aku daripada aku bikin sendiri. Mecinnya lebih banyak ya. Iya. Terus somai batagor itu oh iya somai batagor wajib sih itu wajib. Mie kremes ya, mie kremes iya mie yang warnanya oranye kuning anak mas. Oh iya oke ya, gila itu misinya ya. Oh itu mantap, enak banget itu sampai akhir banget sampai diginiin tuh micin mulu. Tapi kan yang penting enak sampai habis gitu. Terus ada ini telur puyuh yang dibikin satein itu jadiin sate atau apa? Iya, terus kalau tempat aku wadahnya tuh kapal gitu loh, dibentuk kapal gitu. Iya nggak sih? Enggak ya? Oh enggak. Oh ini kue rangi. Kue rangi kayak gimana? Tahu gimana? Kue rangi manis asin atau apa? Yang ada gula-gulanya gitu, yang ada kelapa dari gula-gulanya, terus kue pukis. Oh ya, pukis. Kayak gitu. Biasa jajanan kampung ya.
Terus mainan-mainan gitu nggak sih? Oh iya dong, mainan. Biasanya beli mainan apa? PS4, PS4-nya eceran. belum ada PS4 tahun segitu ya. Iya dong. Gasing. Oh, gasing. Kartu topokan. Kartu, nah itu legend banget. Terus main stick nggak, yang stick yang di pop. Iya, gitu? iya itu apa sama batu apa tuh yang diadu-aduin kayak gini. Batu. Iya. Oh, Kelereng. kelereng. Iya, kelereng juga Kelereng. gitu. Tapi pernah nggak sih kayak misal lagi pengen banget nih beli mainan, tapi uang jajannya nggak cukup, tapi pengen banget gitu kayak. Itu story of my life. Waduh, ceritain dong, share. Ya gimana ya, zaman itu kondisi ekonominya juga masih belum sebagus sekarang ya. Jadi tukang jajanan ada, tapi uangnya kadang ada, keseringan nggak ada ya. Jadi akhirnya untuk menghindari agar anaknya tidak jajan, sama ibu saya suka dibawain bekal. Ya bekal kayak apa aja yang bisa beliau masak lah, ya udah gitu. Jadi memang saya pas SMA itu jarang jajan karena salah satu seperti itu. Oh, tapi pernah kayak minjem duit temen nggak, kayak pinjem dong, mau beli ini nih, pengen banget gitu? Enggak sih, kalau pinjem uang mah yang ada malah kadang dikasih. Oh iya, iya. jadi teman saya ngeliat, di lu nggak jajan-jajan nih, kasihan nih, gue beliin es teh, kayak gue beliin somai. Aku yang dikasih karena kasihan. Tapi nggak pernah ya, tapi nggak pernah emang nggak pernah sih. Tapi kalau di keluarga bukan diajarin sih, cuman didik tentang utang piutang atau pinjam meminjam tuh gimana? Oh iya, kalau memang nggak dibutuhkan ya jangan utang gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak butuh, gak usah ngutang, ya dijaga aja lifestyle-nya. Ya. Oh iya, jadi kita yang menjaga lifestyle kita lah. Kan sekarang banyak banget yang maksain gitu pesannya. Iya kan, maksudnya kayak ya saldonya berapa tapi maksain banget buat beli tas-tas branded lah atau sepatu. Iya. Beli hal-hal seperti itu sebenarnya nggak ada yang salah kalau uangnya ada. Iya betul. Nah, kalau kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi. Iya. Jadi nggak sampai pinjem-pinjem gitu, karena kan sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi online yang kayak buat pinjem duit dan secara instan gitu kan. Sekarang pengennya lagi tren sepatu nih, sepatu brand A gitu, gue pengen banget nih beli ini gitu, langsung pinjam gitu. Pinjol. Ya ada yang legal, ada yang ilegal juga sama. Nah itu bedanya pinjol ilegal sama ilegal tuh kayak gimana? Yang ilegal nggak terdaftar sih, dan ya nggak terdaftar juga dan nggak diawasin. Kalau katanya sih gitu, yang saya dengar gitu, katanya gitu. Katanya ya, disclaimer dulu. Oke, terus kalau yang legal, maksud aku bukannya sama aja juga ya? Biasanya yang legal itu diawasin, terus bikin laporan, ada laporan kayak gitu, terus dia juga ngikutin SOP yang diberikan oleh pemerintah ya, kayak yang nggak boleh nagih di atas jam 8 malam dan sebagainya. Oh gitu. Tapi kan sekarang juga kayaknya masyarakat masih agak abu-abu gitu, bedain ilegal sama legal kan? Iya. Maksudnya kayak paling bedanya tipis gitu doang, dan kebanyakan tuh terjerumusnya ke yang ilegal gitu, yang sampai ditagih-tagih atau gimana gitu. Oh iya, sebenarnya untuk pinjaman itu masyarakat itu terjebak mengajukan pinjaman untuk hal yang sifatnya konsumtif, padahal harusnya untuk hal yang produktif. Ya misalnya kamu ngajuin pinjaman lalu kamu pakai buat modal beli bakso, nah itu namanya buat modal jualan bakso, nah itu namanya produktif. Uangnya bisa balik lagi, bahkan bisa lebih. Tapi yang terjadi sekarang adalah untuk konsumtif, di mana uangnya dipakai terus gak bisa balik lagi, akhirnya diteror lah, yang katanya teror. Iya, teror, diteleponin. Sampai keluarga-keluarganya juga. Iya itu. Masukin nomor orang lain juga kan kadang. Biasanya tuh sebelum dari pinjol tuh kebanyakan orang ke judol dulu. Oh iya, sekarang juga banyak ramai tren lagi tuh. Orang ikut judi online. Iya. Butuh uang buat ngedepo, nggak punya duit, akhirnya pinjol. Dari pinjol. Sama aja, lingkaran setan. Keluar dari mulut buaya masuk mulut singa ya. Waduh, iya lagi. Nah itu menurut Mas Andi gimana sih tentang judol gitu? Sistemnya itu sebenarnya dia kenapa bisa jadi addicted banget gitu loh orang-orang?
Oh ya, sebenarnya namanya judi itu memang addicted ya. Adrenalin yang dapat itu kalau misalnya dapat, dapat itu adrenalin naik itu, banget naik banget. Dan itu sering kali membuat orang itu menjadi kecanduan akan adrenalin seperti itu. Kayak kemungkinan sedikit lagi. Banyak juga kesalahan persepsi orang ketika mengetahui judi itu kan sebenarnya tentang kesempatan ya, persentase. 50%, ya, 16%, 15%. Sebenarnya orang itu banyak lupa kalau persentase itu baru kemungkinan akan kesempatan. Jadi bukan kalau saya bilang 50-50 itu bukan dalam 2 kali roll, sekali menang, sekali kalah, enggak. Tapi ada kemungkinan kamu bakal sekali menang, sekali kalah. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, orang-orang sering melupakan hal seperti itu dan dia ngerasa, oh iya 50-50, saat ini aku kalah, pasti habis ini aku menang. Enggak gitu juga, enggak gitu bro. Oke, jadi sistem ya judi semuanya kayak gitu sih kebanyakan. Iya, gitu ya. memang. Tapi kalau judi online sendiri itu kan kita pakai aplikasi website gitu-gitu kan. Oh iya. Banyak banget sekarang itu kadang video-video di YouTube dipotong terus dikasih frame judi online. Pakai AI diubah-ubah ya. Iya, diubah. Orang ngomong apa? Artis-artis itu. Iya, artis ya ampun. Banyak banget promosiin judinya gitu. Iya, padahal video aslinya nggak gitu ya. Iya, video aslinya nggak gitu dan sekarang emang kayaknya makin banyak deh yang kayak gitu. Aku sering kalau scroll di sosmed tuh kadang aku lihat video terus frame-nya tuh judi-judi gitu loh. Maksud aku kayak segitu gencarnya mereka promosi judi online gitu di zaman sekarang. Ya karena ya kembali lagi ya kebutuhan hidup meningkat ya, terus keinginan untuk konsumtif, gaya hidup yang lebih naik ya itu meningkat, keinginan seperti itu sehingga menyebabkan orang itu mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Kalau nggak via pinjaman online, via judi online, kasarnya seperti itu. Nah biasanya itu hal-hal begitu itu targeted, jadi target ya untuk orang-orang golongan tertentu dan usia tertentu, biasanya disasar seperti itu. Kalau misalnya kamu di luar dari target usia atau target pekerjaan dan sebagainya, itu biasanya nggak bakal muncul. Berarti aku target ya ini ya? Iya, masuk dalam target. Kamu itu masuk dalam target. Karena sekarang juga banyak banget sih Gen Z yang terlibat pinjol judul gitu loh. Oh iya. Ya soalnya kadang suka ada namanya itu peer pressure ya. Jadi kalau misalnya teman-temanku udah punya ini, masa aku belum punya. Yeah. Waduh, FOMO. Fear of missing out. Kayak FOMO. Itu kadang terjadi yang menyebabkan aku pengen juga kayak teman-temanku, tapi aku nggak ada uang, ya udah judi online aja. FOMO kalau yang produktif, misal sekarang lagi tren juga sehari 10.000 langkah. Kalau gitu kan ya masih itu masih boleh. Iya, masih oke lah. Tapi kalau barang-barang atau hindari. Kecantikan kan sekarang banyak banget juga kecantikan buat jerawat, buat rambut, buat apa gitu loh. Hati-hati tuh, jangan sampai terjebak. Karena sekali kita masuk udah susah ya. Tapi Mas Andi bisa bikin itu nggak sih website buat judi online atau pinjol gitu nggak sih? Jangan. Kalaupun bisa jangan. tapi bisa haram. Tapi ngerti kan ya kayak isi-isinya gitu. Wah, ini kalau aku ngomong ditangkap polisi nggak nih? Nggak. Ya, maksudnya gampang kan maksudnya bikin kayak gitu. Website judi online itu sebenarnya ada template-nya. Oke. Ada template-nya. Yang orangnya perlu lakukan adalah ngubah template-nya aja. Jadi namanya diganti, fotonya Zeus diganti jadi Poseidon kali atau apa gitu ya. Sebenarnya diganti gitu namanya diganti. Itu tinggal ada template-nya. Template itu ya menyebar, tinggal nyari aja. Ya gampang. Makanya rata-rata orang situs-situs judi online itu bentuknya itu rata-rata sama ya. Yang struktur website-nya, struktur page-nya, struktur halaman itu sama. Karena template-nya sama semua, cuman ganti gambar, ganti deskripsi aja. Oh gitu. Ini by the way boleh dimakan tau kentang-kentangnya. Jadi kita ngobrolnya sambil makan kentang. Ya, karena kan potato ringan tapi ngenyangin. Jadi kebun kecil-kecil gini ngenyangin gitu kayak obrolan yang kita bahas. Kamu tau nggak yang aneh dari kentang? Apa? Kamu tau nggak? Kamu makan kentang goreng sebanyak ini dan kamu nggak kenyang. Tapi kalau kamu makan kentang 1 buah kamu kenyang. Karena kenapa tuh? Nah, coba dicari tahu kenapa itu ya. Episode berikutnya.
Jawabannya di episode berikutnya. Jawabannya Ya? bisa berikutnya ya, jangan lupa nonton ya. Setiap hari Senin jam 9. Iya. Ada sini jam 9. Terus habis itu tadi judul, terus kalau pinjol tuh berarti mirip-mirip kayak gitu juga lah ya? Enggak beda sih. Oh oke. Bedanya apa? Pinjol pada dasarnya pinjaman itu harus ada sesuatu yang aset yang sebagai collateral damage ya, gak digadaikan ya bahasa kan. Dalam dalam pinjol sebenarnya kita itu ngerasa kita mendapatkan pinjaman tanpa perlu gadaikan, tanpa perlu jaminan. Kalau kita ke bank kan jaminan rumah, jaminan dan sebagainya. Kita ngerasa tidak perlu jaminan, dapat uang sebagainya, kita ngasih itu. Tapi sebenarnya kita itu lupa. Ada jaminannya. Jaminannya adalah data diri kita. Oke. Iya, data diri kita itu jadi jaminan. Kalau misalnya kita nggak ngebayar, data diri kita Sebar. Benar. Foto KTP. Betul sekali. Jadi data diri kita jadi jaminan. Sampai situ. Nah sekarang seberapa berharga sih data diri kita itu sebenarnya? Sangat berharga ya. Kalau bisa sih jangan sampai bocor, ketahuan di copy atau diketahuan diambil sama hacker ya misalnya gitu ya. Oke. Ya karena emang bisa rawan banget kayak KTP dan sekarang tuh orang gampang banget buat nyebar foto dia sama KTP gitu loh. Oh iya. Ya itu orang itu sekarang itu kadang suka lupa kalau data diri itu sangat penting ya. Iya, kayak nyebar lokasi di mana dia lagi berada di media sosial itu sebenarnya berbahaya loh. Ya bahkan artis-artis pun kadang mereka story-nya tuh nggak real time. Iya benar, beberapa hari setelahnya. Iya beberapa dan kita ngiranya kayak dia lagi di sini nih gitu. Iya benar, padahal enggak. Iya padahal enggak. Emang kayak gitu Harusnya kayak gitu, cuman ya tadi balik lagi sih orang-orang masih belum punya kayak wawasan untuk kalau tahu kita tuh nggak boleh semudah itu buat nyebar informasi pribadi. Iya, gitu. memang butuh diajarkan ya. Iya. Salah satunya dengan konten ini kita. Iya. Atau mungkin kita bisa mengajukan pada Menteri Pendidikan berikutnya ya, tolong diajarkan. Iya, tolong. Okay. Itu karena penting banget di era digital ini gitu. Orang-orang gampang banget sebar, aku lihat di Twitter bukan X. Waduh. Kalau X itu kesannya gimana? Iya kayak aneh gitu loh, warnanya hitam terus X gitu. Selamanya kan Twitter banyak banget yang nge-share foto dia sama KTP, nomornya, alamatnya tuh bahkan lengkap banget gitu. Nggak disensor gitu. Itu bahaya jangan. Itu bahaya sih. Terus Mas Andi, solusinya nih untuk generasi sekarang gitu, biar nggak terjerat pinjol judol. Oh ya, percaya diri. Oke. Percaya diri. Jadi ini saya pernah berapa kali ketemu sama dokter ya, sama psikolog, dokter dan sebagainya. Salah satu permasalahan utama kita itu adalah rendahnya rasa percaya diri. Karena kita nggak percaya diri, jadi kita nggak berani dan kita mudah terbawa, terombang-ambing, ngikut ya. Nah, jadi agar kita tidak terjerat itu adalah kita percaya diri dulu. Percaya diri. Kalau jangan ikut-ikutan tren-tren yang memang tidak baik. Oke. Percaya diri aja, pede aja gitu. Dan kedua adalah mampu mengendalikan hawa nafsu dan mengetahui kebutuhan kita apa. Ya, karena gak semua hal yang kita inginkan itu sebenarnya kita butuhkan. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau kayak bicara siapa sih yang gak mau laptop gaming, spek tinggi kan dan sebagainya. Tapi kalau kamu adalah pekerja yang tiap hari naik busway sama naik KRL, kamu nggak butuh laptop gaming. Kamu sakit punggung nanti kalau setiap hari ke kantor bawa laptop gaming. Yang kamu butuhkan ada laptop kecil yang tipis biasa seperti itu. Dan yang ketiga adalah tadi apa? Pertama percaya diri. Kedua adalah sesuai kebutuhan kita aja. Dan yang ketiga adalah harus ingat kalau uang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Uang itu tidak selamanya memberikan kebahagiaan. Kalau kamu ingin kebahagiaan tidak selalu melalui uang ya. Ada banyak hal lagi. Kalau misalnya saya bisa menukarkan seluruh uang yang saya gunakan untuk kembali lagi ke masa ketika saya masih bisa ketemu sama orang tua saya akan melakukan itu.
ya kebahagiaan yang kayak gitu-gitu nggak bisa dibeli sih. Iya, nggak bisa dibeli. Waktu itu tidak bisa iya, kembali, iya. ya ingat. Momennya gitu. Momennya itu tidak bisa dibeli dengan uang ya. Kayak begitu, sahabat keywords. Jadi jangan pernah sekali-sekali aja pinjol judul, karena kalau sekali kita masuk udah sulit banget buat keluarnya gitu. Sulit banget. Jadi kalau memang kalian butuh pinjaman, butuh apa-apa itu ya, pertama pikirkan lagi apakah memang kalian butuh pinjaman itu, dan kalau memang kalian benar-benar pinjaman, apakah pinjaman tersebut digunakan untuk hal yang produktif? Iya, untuk modal, mungkin mau jualan apa gitu. Ya, bahkan kalian minjem uang buat beli motor, lalu motor dipakai buat ojek online, itu bagus, itu masih bagus. Karena untuk modal gitu, jangan yang buat konsumtif gitu ya, sahabat keywords ya. Oke, terima kasih banyak Mas Andi, kita udah ngobrol-ngobrol pinjol judul gitu. Dan meningkatkan awareness lah harapannya untuk sahabat-sahabat keywords yang di rumah. Oke, sahabat keywords, saksikan terus pokoknya ya Potato bareng aku Najwa. Bye.